Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Tema pada pagi ini tentang ditugaskan untuk melayani. Diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 27 sampai ayat 42. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pernahkah kita mendengar berita yang sangat menggembirakan sehingga kita tidak tahan untuk membagikan kepada orang lain? Berita itu bisa berupa kenaikan gaji, keberhasilan pekerjaan, atau kelahiran buah hati. Ketika hati kita dipenuhi oleh sesuatu, kita secara langsung akan membagikannya. Yohanes 4 ayat 27 sampai 42 berbicara tentang perubahan hidup dari seorang wanita Samaria yang baru saja bertemu dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus tidak hanya mengubah cara pandang tentang diri sendiri, tetapi juga mengubah seluruh kotanya. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari perjumpaan wanita Samaria dengan Tuhan Yesus. Di ayat 28 sampai ayat 30. Ayat ini berbicara tentang perubahan hidup pada wanita Samaria setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Wanita Samaria datang ke sumur pada siang hari untuk menghindari cemooh masyarakat di sana karena latar belakang hidupnya. Namun, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, perempuan ini mengalami pemulihan. Di ayat 28, ia meninggalkan tempayan. Tempayan ini menjadi alasan untuk datang ke sumur. Tempayan juga mewakili masa lalu. Ketika perempuan itu menemukannya, fokus hidupnya berubah seketika. Perempuan itu berani untuk memberitakan siapa yang baru saja ia temui. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus melahirkan dorongan untuk bersaksi. Aplikasi bagi kita saat ini adalah kita perlu menceritakan apa yang telah Yesus perbuat dalam hidup kita. Di ayat 31 sampai 34 berbicara tentang kehendak Allah sebagai sumber kepuasan dalam hidup Yesus. Ayat ini berkata, sementara perempuan itu pergi ke kota, para murid kembali membawa makanan dan mereka heran mengapa Yesus tidak berminat untuk makan. Disitulah Yesus mengajarkan prinsip yang mendalam. Kita sudah dipuaskan dengan makanan, jabatan, dan kenyamanan. Namun Yesus menegaskan bahwa kepuasan sejati didapat saat kita melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya tugasnya. Banyak orang merasa hampa bukan karena mereka kurang harta, oleh karena hidup mereka tidak lagi berfokus kepada kehendak Tuhan. Di ayat 35 sampai ayat 38. Ayat ini berbicara tentang ladang jiwa yang siap dipanen. Saudaraku yang Tuhan kasih, Yesus mengajak para murid untuk membuka mata mereka. Murid-murid berpikir orang Samaria tidak layak menerima keselamatan. Tetapi bagi Yesus, setiap jiwa yang membutuhkan kebenaran adalah ladang yang siap untuk dipanen. Tugas kita sekarang ini adalah terlibat, mau menanam, mau menyiram, dan ada yang menuai, tetapi semuanya mendatangkan sukacita bersama. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang dapat kita renungkan pada hari ini? Apakah kita masih terikat
dengan kepahitan masa lalu atau kenyamanan pribadi sehingga kita tidak mau melayani Tuhan. Marilah kita tinggalkan tempayan dan ikutlah panggilan Tuhan. Apakah kita mengejar hal yang fana atau kita mau melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita memandang orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai ladang yang membutuhkan kasih Tuhan? Seperti wanita Samaria yang akhirnya berkata di ayat 42, biarlah hidup kita menjadi jembatan yang membawa orang lain mengalami kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.